Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Dia Utami, CPP Angkatan 5 dari SD Negeri 2 Kejawa, Pengecam Banyumas, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas modul 1.1 koneksi antar materi dalam program pendidikan guru penggerak. Sebelum mempelajari modul, awalnya saya mempercayai beberapa hal tentang murid. Antara lain, murid laksana cangkir kosong yang dapat diisi air kapanpun, dimanapun, dan seberapapun yang saya mau. Murid akan patuh dan penurut jika guru berkata dan bertindak tegas. Menganggap semua murid sama kebutuhan belajarnya dan dituntut semuanya memperoleh nilai di atas KKM. Menganggap nilai sebagai satu-satunya tolak ukur prestasi murid. Hal yang saya percayai sebelumnya tentang pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran berpusat pada guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Metode ceramah lebih banyak digunakan sehingga pembelajaran monoton, membosankan, dan murid pasif. Saya terkadang masih marah-marah dan suka mengeluh apabila ada anak yang aktif jalan-jalan mengganggu temannya atau anak-anak yang lamban dalam satu pelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya peroleh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengalaman dan pengetahuan tersebut menggugah hati dan pikiran saya untuk bergerak, merubah pemikiran dan perilaku saya. Antara lain, berubahnya mindset saya tentang mendidik dan mengajar yang sejatinya adalah menuntun murid bukan menuntut menjadi apa yang kita mau, tapi justru menuntun murid menjadi apa yang dia mau, menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Sehingga saya harus lebih sabar dan ikhlas dalam memberikan pengajaran dan pendidikan pada murid. Memberikan rasa nyaman kepada murid layaknya ibu sekaligus teman. Selanjutnya adalah memahami kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid. Pada jenjang sekolah dasar sudah kodratnya murid senang bermain, sehingga saya berusaha melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, mengajak murid bermain sambil belajar. Memahami kodrat zaman yaitu perubahan zaman yang mempengaruhi murid dalam belajar. Saya berusaha memberikan pembelajaran dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. Saya berusaha memahami gaya belajar masing-masing murid. Mereka mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri, sehingga peran saya adalah sebagai fasilitator membantu murid untuk belajar. Saya mengupayakan pembelajaran berpihak pada murid, menghamba pada murid, melayani kebutuhan belajar murid. Selanjutnya adalah saya mulai menggali minat, bakat, dan potensi murid. Mereka tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Saya berusaha memberikan teladan baik dalam sikap dan tutur kata yang akan ditiru dan diterapkan murid sebagai wujud budi pekerti. Hal-hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, menerapkan kebiasaan baik secara konsisten dengan menebalkan dan memudayakan perilaku positif dan karakter baik yang sebenarnya sudah dimiliki murid sesuai kodratnya, menciptakan kelas yang ramah anak, menghormati murid sehingga tercipta kenyamanan belajar, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, mengaktifkan peran murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan merdeka belajar di mana guru dan murid berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi murid,
dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Menerapkan keteladanan, membangun kemauan, dan mendorong kebaikan seperti filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handaya. Demikian kesimpulan dan refleksi saya. Terima kasih. Salam bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.